الحمد لله الذي أعد للمؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العزيز الغفار القهار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد نور الأنوار، وعلى آله الأبرار وأصحابه الأخيار، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. ولقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyal muslimin al-hadirin rahimakumullah. Segala puji dan syukur hanya untuk Allah Azza wa Jalla yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia yang tiada terhingga untuk kita semua. Dengan limpahan rahmat dan karunia Allah, alhamdulillah, kita kembali bisa menunaikan ibadah Jumat pada hari ini. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam buat junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan untuk kita Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai pedoman kehidupan. Kewajiban kita adalah berikhtiar, berusaha terus-menerus mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah itu dengan sungguh-sungguh untuk kita amalkan, kita dakwahkan dan kita perjuangkan li'a'la'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi. Selanjutnya khatib berwasiat untuk diri khatib sendiri dan untuk kita semua yang hadir di majlis Jumat yang mulia ini untuk terus bertakwa kepada Allah, terus berusaha meningkatkan ketakwaan kepada Allah, dan untuk terus memastikan bahwa takwa adalah bekal terbaik kehidupan. Allah berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Tambahlah terus perbekalan, sungguh bekal terbaik itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyar muslimin al-hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini izinkan khatib mengajak kita membahas tentang keutamaan ibadah kurban. Lebih kurang 3 pekan yang akan datang, kaum muslimin di seluruh penjuru dunia akan menunaikan ibadah yang memang hanya menemukan momentumnya sekali setahun saja, yaitu ibadah kurban. Sebahagian kaum muslimin sudah menjadikan agenda ibadah kurban ini sebagai ibadah yang diikhtiarkan sedemikian rupa, direncanakan sedemikian rupa karena memang betul-betul ingin melakukannya. Sebagian kaum muslimin yang lain bahkan belum memiliki concern, belum memiliki perhatian terhadap ibadah yang sangat utama ini. Sebagaimana dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Sayyid Sabiq rahimahullah dalam kitab Fiqhus Sunnah, jumhur ulama, mayoritas ulama memang menegaskan bahwa hukum kurban itu adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, tidak sampai level wajib. Meskipun para ulama dari madhab Hanafi berpendapat bahwa kurban hukumnya wajib. Meskipun demikian, pendapat yang kita rajihkan, yang kita tarjih, yang kita ikuti sebagaimana dalam madhab Syafi'i dan juga jumhur ulama adalah bahwa kurban merupakan ibadah yang hukumnya sunnah muakkadah. Tetapi meskipun demikian, meskipun ibadah ini tidak sampai level wajib, artinya tidaklah berdosa orang yang tidak melakukannya, akan tetapi orang-orang beriman, orang-orang yang ingin mempersembahkan amal terbaiknya kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu saja harusnya menyiapkan diri, mengazamkan diri untuk betul-betul memprioritaskan amal ini. Karena itu mari kita lihat bagaimana Allah dan Rasul memberikan motivasi kepada kita.
tentang betapa mulianya dan tingginya ibadah ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam hadis beliau, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah, di mana Rasul bersabda, "Ma 'amila adamiyyun min 'amalin yauman nahar ahabba ila Allah min ihraqid dam." Tidaklah ada amal seorang anak Adam pada hari Nahar, hari tanggal 10 Zulhijjah, hari penyembelihan, yang juga kemudian dilanjutkan di 3 hari berikutnya, ayyamut tasyriq. Tidak ada amal seorang anak Adam di hari penyembelihan itu dan di hari tasyriq yang ahabba ilallah, lebih dicintai oleh Allah, min ihraqid dam, dibanding menumpahkan darah hewan kurban, menyembelih hewan kurban. Ini merupakan ahabbul a'mal 'inda Allah, merupakan amal yang paling dicintai oleh Allah di 4 hari di bulan Dzulhijjah itu. Tidak ada amal lain yang bisa menandingi keutamaan amal yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ma'asyiral muslimin hadirin rahimakumullah, ibadah kurban merupakan bukti ketaatan seorang hamba kepada Allah. Ketika orang-orang beriman mengetahui bahwa Allah dan Rasul memerintahkan ibadah ini, sebagaimana dalam ayat surah Al-Kautsar, Allah firman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, fashalli lirabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar." Allah perintahkan Rasul Allah perintahkan Rasul secara khusus bahkan untuk berkurban, wanhar. Perintah kepada Rasul juga merupakan perintah kepada umat beliau, dan orang-orang beriman memiliki pemahaman dan juga merupakan kaidah keimanan. Sesungguhnya innama amruhu apabila orang-orang beriman, idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Orang-orang beriman itu, kata Allah, apabila Allah dan Rasul sudah memerintahkan sesuatu, maka dia tidak memilih-milih lagi. Maka ketaatan, maka kurban merupakan salah satu bukti ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin hadirin rahimakumullah, adalah bahwa kurban merupakan pembuktian seorang hamba mensyukuri nikmat Allah. Inilah yang tersirat dari makna surah Al-Kautsar yang tadi kita baca, yang memang merupakan salah satu dalil dari masyru'iyatul udhiyah, pensyariatan ibadah kurban. Allah awali ayat itu dengan penegasan, inna a'tainaka al-kautsar, sungguh telah kami beri engkau wahai Muhammad nikmat yang sangat banyak. Maka sebagai bukti seorang hamba bersyukur atas nikmat itu adalah dia taat kepada Allah. Maka Allah perintahkan, fashalli lirabbika wanhar, salatlah, menghadaplah kepada Rabbmu, tunaikan salat lalu berkurban. Maka kurban merupakan cara seorang hamba tahu diri bahwa dia bersyukur kepada Allah. Dia sadar bahwa nikmat yang Allah berikan kepadanya begitu banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu coba-coba untuk menghitung nikmat Allah, kamu tidak akan pernah bisa menghitungnya. Nikmat Allah setiap saat, setiap waktu selalu kita nikmati. Dan hamba yang bersyukur itu membuktikan syukurnya kepada Allah dengan melaksanakan perintah Allah. Meskipun memang Allah sendiri pula yang memberikan penegasan bahwa di antara hamba-hambanya itu yang bersyukur memang sedikit. Wa qalilum min ibadiyasy syakur, kata Allah. Dan memang sedikit di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Tetapi tentu saja kita ingin dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan hamba-hambanya yang sedikit, yang di antara karakter utama hamba yang sedikit itu adalah asy-syakur, yang bersyukur kepada Allah. Berikutnya, yang keempat, ma'asyiral muslimin hadirin rahimakumullah, adalah bahwa ibadah kurban merupakan salah satu bentuk dari ibadah sedekah. Sedekah merupakan satu amal paling luas cakupannya di dalam Islam. Dan di antara bentuk dari sedekah itu
diimplementasikan dalam ibadah lebih khusus bernama udhiyah atau kurban. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak tanggung-tanggung memberikan janji yang luar biasa kepada orang-orang yang bersedekah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 263, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim." Perumpamaan orang-orang yang berinfak, yang bersedekah, yang mengeluarkan hartanya untuk ketaatan kepada Allah seperti seperti satu biji, yang satu biji itu kemudian menumbuhkan 7 cabang. Di setiap 7 cabang itu ada 100 biji lagi. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan balasan bagi siapa yang Ia kehendaki. Maka ma'asyar muslimil hadirin rahimakumullah, ibadah kurban juga merupakan bahagian dari bentuk sedekah dalam makna yang lebih khusus, yang sangat sayang sekali untuk dilewatkan di bulan yang istimewa nanti di tanggal 10, 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Yang kelima, ma'asyar muslimin hadirin rahimakumullah, adalah bahwa ibadah kurban merupakan pembuktian cara orang-orang beriman untuk memperhatikan saudara-saudaranya yang fakir dan miskin. Dalam surah Al-Hajj, surat yang ke-22 ayat 28, Allah berfirman, "Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir." Makanlah sebahagian dari daging hewan kurban yang disembelih itu, wa at'imul ba'isal faqir. Lalu kemudian sebahagiannya lagi berikan kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang yang hidup susah, orang-orang yang dalam setahun bahkan mungkin memang tidak pernah bisa mencicipi nikmatnya rasa memakan daging. Dan ini merupakan bahagian dari pembuktian seorang beriman, seorang hamba yang mengaku beriman itu memang peduli dengan saudara-saudaranya yang Allah uji dengan kesulitan hidup. Islam adalah agama yang sangat tegas mengancam orang-orang yang mengaku beriman tetapi tidak peduli dengan nasib saudaranya, orang-orang fakir dan miskin, kaum du'afa. Itu yang Allah tegaskan ketika mengancam orang-orang yang salat. Allah berfirman, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un." Maka celakalah orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang ria dalam amalnya dan kemudian mereka bahkan enggan untuk membagi kebaikan, membantu dan menolong saudara-saudara yang kesulitan. Maka orang-orang beriman itu di antara karakter yang harus sangat melekat pada dirinya adalah peduli, perhatian dengan apa yang dirasakan oleh saudara-saudaranya. Dan ibadah kurban merupakan di antara manifestasi dari perasaan itu, yang tentu saja tidak hanya dilakukan sekali setahun. Tentu saja tidak hanya dengan sekadar membagi 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo daging itu kemudian selesailah perhatian dan kepedulian kita kepada orang-orang yang du'afa. Momentum kurban hanya merupakan di antara cara untuk menyadarkan dan mengingatkan kita akan tanggung jawab seorang mukmin atas saudaranya yang berada dalam kesulitan. Yang keenam, ma'asyar muslimil hadirin rahmakumullah, keutamaan ibadah kurban adalah bahwa ibadah ini merupakan fasilitas pengokohan ukhuwah di antara orang-orang beriman. Salah satu kaidah dasar yang harus betul-betul disadari oleh orang-orang beriman adalah apa yang Allah tegaskan dalam surah Al-Hujurat ayat 10. Allah berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Sungguh orang-orang beriman itu bersaudara. Maka karena itu tebarkanlah islah, damaikanlah, perbaikilah, lakukan segala upaya untuk membuat orang-orang beriman itu bersatu dan menyadari bahwa mereka bersaudara. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kamu mendapat rahmat. Dalam hadis Rasul tegaskan, "Matsalul mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kamatsalil jasad, in ishtaka 'udwun tada'a lahu sa'iru jasadihi bis-sahri wal humma." Perumpamaan orang-orang beriman itu dalam cara mereka berkasih sayang, saling membantu, saling memperhatikan, saling menolong adalah seperti satu tubuh. Apabila satu saja bagian tubuh itu sakit, maka yang lain pun ikut merasakan sakit. Maka kurban
Ibadah kurban merupakan ibadah yang menuntun orang-orang beriman untuk menyadari sebuah pilar kebangkitan umat bernama al-ukhuwah al-islamiyah atau al-ukhuwah al-imaniyah, yang tentu saja kemudian harus dilanjutkan dengan tugas-tugas peradaban berikutnya. Yang ketujuh, yang terakhir paling tidak yang bisa kita sebutkan dalam kesempatan khutbah hari ini, meskipun sebenarnya ada sangat banyak hikmah dan pelajaran lain di balik ibadah kurban, adalah bahwa ibadah ini mengajarkan kepada orang-orang beriman makna tadhiyah. Tadhiyah itu adalah pengorbanan. Bahwa sebagai seorang hamba yang merindukan cintanya Allah, seorang hamba yang sadar tentang posisinya sebagai makhluk di hadapan Allah, seorang hamba yang sangat menginginkan ridhanya Allah dan sangat merindukan surganya Allah, semua itu tidak mungkin didapatkan kecuali dengan pengorbanan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 214 Allah berfirman, "Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib." Apakah kamu mengira kamu bisa masuk surga sementara kamu belum merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang beriman sebelum kamu? Mereka mengalami penderitaan, ujian, kesulitan, goncangan hidup, sampai-sampai mereka berkata, "Mata nasrullah?" Mana pertolongan Allah? Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah sungguh pertolongan Allah sangat dekat. Allah hanya ingin menguji dan melihat siapa di antara orang-orang yang beriman itu yang siap berkorban dalam ketaatan kepada Allah, siap berkorban dalam berjuang di jalan Allah, siap berkorban memberikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah kurban merupakan di antara cara untuk mentarbiyah, melatih, menempa diri seorang hamba untuk berkorban dan banyak berkorban dan sadar untuk selalu berkorban dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. ولقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Ma'asyar muslimin hadirin rahimakumullah. Dengan setidaknya 7 keutamaan ibadah kurban yang secara ringkas kita coba sampaikan di khutbah pertama tadi, mudah-mudahan kita semakin memahami dan menyadari tentang betapa mulia, agung dan istimewanya ibadah kurban. Siapapun di antara kita yang tahun ini alhamdulillah insyaallah bisa berkurban, mudah-mudahan kita luruskan niat melakukan semua itu semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Siapapun di antara kita yang mungkin tahun ini belum bisa berkurban, mudah-mudahan kita berazam, bertekad, lalu berusaha memplanning, merencanakan, menabung, menyiapkan, sehingga mudah-mudahan di tahun yang akan datang kita bisa membersamai saudara-saudara kita kaum muslimin yang lain untuk melakukan ibadah yang istimewa ini, tentu tetap dengan kesadaran bahwa secara hukum, secara fikih ibadah ini sunnah muakkadah, tidak sampai wajib, sehingga karenanya tidak boleh pula kemudian kita menjudge, menghakimi, memvonis orang lain yang mungkin belum melaksanakan ibadah kurban atau memilih untuk tidak melakukan ibadah kurban lalu menganggap mereka sebagai orang yang mengingkari hukum Allah, karena memang para ulama pun telah menegaskan hukum tentang ibadah ini secara jelas dalam kitab-kitab dan referensi-referensi fikih.
Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل دائرة السوء عليهم يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد وبارك وسلم. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.